Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di acara Talk Show Stiksam. Kali ini bersama saya sebagai MC di podcast pada siang hari ini. Dan saya di sini nggak sendiri. Saya di sini ditemani oleh salah satu dosen yang ada di kampus Stiksam. Dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas apa sih yang ada di dalam kampus Stiksam, sehingga kalian semua tuh calon mahasiswa baru pada tertarik gitu buat gabung ke kampus kita. Mendingan langsung aja kita tanya ke dosen, salah satu dosen di kampus Stiksam. Oke, baik Bu, Ibu Nurul. Oke, selamat siang Meli. Siang Bu. Ya, gimana kabarnya, sehat ya Mel ya? Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu? Alhamdulillah kita di sini semua sehat walafiat ya. Semoga selalu sehat ya Meli ya. Amin Bu. Sambil kuliah juga nih ya hari ini. Iya benar ya. Bu, benar. Oke. Ibu juga sambil ngajar di hari ini? Hari ini ada sih, kebetulan ada jam, tapi ya masih bisa lah longgar waktunya. Demi podcast Bu ya. Iya dong. Kita kan mau ngobrol-ngobrol santai nih. Oke, ya sharing kan? ya Bu, ngasih Sip. tahu ke kalian semua gimana sih Stiksam itu. Oke, langsung aja Bu, bisa nggak Bu kasih sedikit gambaran tentang Stiksam tuh seperti apa, biar calon mahasiswa baru tuh pada makin penasaran, makin aku mau deh gabung di kampus Stiksam itu. Kok kayak gini ya kampusnya beda dari kampus lain. Jadi Ibu bisa jelaskan nggak yang ada di kampus Stiksam tuh seperti apa? Oke ya, karena kita nih berdua kebetulan sama-sama alumni ya Mel. Bener ya. banget. Saya kan alumni tahun 2007 dan Meli 2017 ya kan, masih hangat sih ya Meli ya. Hangat-hangat. Kalau apa sih yang ada di Stiksam ya, yang pertama pasti kan prasarananya, sarana dan prasarananya, terus juga sumber daya manusianya begitu. Prasarana kita di sini punya gedung ya, gedungnya baru, nanti juga akan ada laboratorium yang baru begitu ya. Ada lagi Bu yang baru? Ada dong Masya Meli. Allah, saya kurang Padahal update. baru aja ya Meli ya, padahal Meli kan baru aja belum 2 tahun kan bener, lulus. Bu. Kemarin gedungnya belum nambah kan. Belum. Nah sekarang ini udah ada mau ketambahan lagi untuk laboratorium Mel. Nah ya oke. Nanti kita ada laboratorium baru, sarana dan prasarana kita udah nggak usah diragukan lagi ya, karena ruang kelasnya nyaman, terus laboratoriumnya pun juga lengkap kan Mel, Ada udah apa ngerasain aja, Bu? sendiri kan. Sudah. Nah banyak, ada laboratorium kimia farmasi, terus laboratorium bahan alam, juga ada teknologi farmasi begitu ya, pokoknya lengkap deh kayak gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana, kemudian juga nih Melis merasakan sendiri ya. Iya Bu, benar. Untuk yang lainnya UKM, kegiatan mahasiswa benar, kan benar, Meli iya, kan Bu. udah ikut banyak banget. Kayak BEM. Terus KSR PMI. Jadi kita di sini bukan cuman akademik aja, tapi juga ada non akademik. Ya kan bisa ikut lomba-lomba, kita fasilitasi juga gitu ya. UKM-nya kan banyak banget nih ya. Kalau yang paling Sering Bu, paling menonjol yang itu paling apa? menonjol itu KSR PMI. Ya kan. Nah, itu Korps Sukarela dari Palang Merah Indonesia. Kalau di sekolah itu namanya PMR. Iya, kalau di SMA Namanya Palang Merah Remaja. Nah, kalau di kita itu namanya KSR PMI. Nah, itu udah resmi banget dari PMI. Nah, yang meresmikan orang dari PMI langsung, dan kita pun dari kampus sudah melakukan pelatihan untuk kampus lain bahkan ya. Jadi udah ibaratnya kayak tersertifikasi lah gitu yang anggota-anggota KSR PMI, dan juga mereka di sebelum masuk kan juga ada pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Iya Bu, gitu. salah satunya kayak kemarin waktu kita mau kayak Meli kemarin waktu semester akhir, itu kan sempat ada ngikutin kayak pelatihan RGP itu. Iya, resusitasi jantung dan paru kan. Iya. Itu yang kalau dulu kita bekerja sama dengan pihak lain, instansi lain, dengan rumah sakit. Tapi kalau semenjak ada KSR PMI, ya kan, yang melatih kan adalah anak-anak KSR PMI. Iya, nah benar. itu mereka udah melakukan pelatihan juga banyak. Terus mereka juga dilatihnya dengan orang yang benar-benar berkompeten. Jadi memang kegiatannya rutin sekali, dan alhamdulillah yang KSR PMI ini kita nih ibaratnya lebih ya, tadi yang Meli tanya, yang lebih menonjol. Sebenarnya juga ada yang lain gitu ya, kayak UKM tari, terus Meli juga ikut paduan suara ya kan, futsal ya, LDK lembaga dakwah kampus gitu, macem-macem pokoknya banyak ya. Kita bisa fasilitasi di sini. Kemudian untuk kampus ya, kita ini satu-satunya kampus farmasi yang hampir 20 tahun loh. Wow. Iya. Bayangkan dari tahun 2001 dia Akfar ya dulu, Akademi Farmasi ya. Nah itu mulai dari 2001 sampai sekarang hampir 20 tahun itu bertahan ya, dengan jumlah
apa namanya jumlah alumninya yang tersebar banget di Kaltim, Kaltara, bahkan mungkin lulus kontak ya sama yang mungkin ada yang di apa di luar Kalimantan, di Jawa juga ada gitu ya. Jadi apa namanya kampus kita itu memang udah lama banget dan yang paling pertama berdiri di mungkin di Kalimantan Timur ya gitu ya. Terus apalagi Meli? Nah ini kalau misalnya kita mau tahu apa aja sih yang ada di Stiksam. Nah sekarang ini kebetulan kita nih kegiatannya sedang ada penerimaan mahasiswa baru Mel namanya. Jadi untuk kita membuka ya gitu pintu kita seluas-luasnya untuk kepada calon mahasiswa yang pengen belajar di sini kayak Meli sekarang kan juga lagi kuliah kan, sedang melanjutkan studi di ahli jenjang. Apa namanya program studinya S1 tapi di ahli jenjang. Jadi dari D3 ke S1 benar gitu. Iya Bu, banyak tentang program penerimaan mahasiswa baru ini. Itu kan biasanya kalau dari SMA tuh biasanya kan jurusannya ada IPA IPS Bu. Sedangkan kalau SMK itu kan jelas tuh, kalau SMK farmasi kan otomatis mereka sudah ada dasarnya dari SMK-nya itu sendiri. Sedangkan buat jurusan kayak IPA IPS tuh bisa nggak Bu masuk ke jurusan farmasi? Oke, kalau sekarang kita udah bisa terima IPA IPS begitu ya. Nah, kalau SMK udah nggak perlu dilakukan lagi karena udah jurusannya farmasi, benar, ya kan. Nah, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru kita juga ada beberapa jalur begitu ya Mel ya. Nah, untuk IPA IPS itu boleh, tapi tetap nanti kita ada tes. Kalau memang ini kan kita bisa ada tes masuknya, ada ujian masuknya, yaitu ujian online. Nah, sementara online karena pandemi ya, biasanya pun kalau kita nggak pandemi itu ya offline kita datang ke sekolah-sekolah gitu-gitu, terus ujiannya kalau bisa di sini bisa di tempat mahasiswanya sendiri gitu kan, yang ditakutkan adalah jaringannya, tapi sekarang mau nggak mau harus online. Kalau ada trouble kita mundurkan lagi jam ujiannya. Nah ini untuk ujiannya kita ada tentukan 1 hari untuk ujian, jadi untuk semuanya dikumpulkan di 1 hari tersebut gitu Mel ya. Kalau untuk sosialisasinya Bu, kalau di masa pandemi ini kita datang ke kampus apa cuman sekedar kayak siaran aja sih di YouTube-nya channelnya Stiksam atau enggak di IG? Oke, sebaran brosur. Ya gitu ya Mel, karena ini ya susah gampang sih kalau sekarang ini ya. Kalau aktif sosial media pasti bisa ngeliat, tapi kalau misalnya lagi sibuk, yang kelas 12 kan sedang sibuk juga UTBK ya kan. Jadi sedikit banyak juga ada yang pengen belajar lah gitu ya untuk mempersiapkan diri. Nah sosialisasi sekarang sih kita via online ya. Kemarin itu kebetulan bisa lewat via grup WA dan ataupun platform Zoom gitu, kita kasih linknya gitu ya. Sementara itu sih Mel, karena susah mau sosialisasi ke sekolah-sekolah, siswanya juga nggak ada di tempat, jadi kita mau nggak mau sosialisasinya online gitu ya. Tapi tetap kita ajukan surat ke sekolahnya untuk mengadakan sosialisasi via online. Gitu Mel. Bu, selanjutnya persyaratannya sendiri buat masuk di kampus Stiksam itu apa aja? Oke. Untuk persyaratannya ya ini tergantung jalurnya dulu. Oke. Ya, kita yang pertama ada jalur namanya PMDP. Itu pakai nilai rapot. Ya. Nah, itu tanpa tes. Nah, kita untuk penerimaannya ya tinggal syarat-syaratnya mengumpulkan berkas sesuai dengan nilai rapotnya, ada persyaratan tertentu nilainya begitu ya, dikumpulkan berkasnya, daftar dulu, daftar online begitu ya, lalu nanti dikumpulkan berkasnya berkasnya dikirim ke kampus. Nah kemudian ada sekarang sih sedang berlangsung ya itu gelombang 1. Nah itu jalur tes begitu ya, jalur tes nanti persyaratannya kan lulus tes dulu ya. Benar. Nah kemudian nanti baru diverifikasi oleh pihak sekretariat dari PMB. Kemudian ini yang paling hot nih ya, yang paling seksi ini adalah seksi dong ya, karena seksi banget. Seksi dalam tanda kutip lah ya. Iya benar. Jadi seksi di sini adalah kuliah gratis Mel. Wah, ada Bu? Ada dong. Kok Meli baru tahu ya Bu kuliah gratis ada? Ada Mel. Jadi namanya
itu beasiswa KIP, Kartu Indonesia Oh. Pintar. Nah itu seksi kenapa? Sudah kuliahnya gratis, terus dapat uang saku. Nah gimana coba ya, Kurang belajar apa? gratis, terus Itu. dapat uang saku tiap bulan, bayangin. Nah waktu Meli itu ada namanya bidik misi Mel Iya, waktu dulu. itu. Nah sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, beasiswanya gitu. Jadi bener-bener kuliah itu free dari awal sampai akhir, tidak dipungut biaya. Ya, malah dikasih uang saku. Nah, tapi khusus untuk program D3-nya. Oh, Mel. gitu. Jadi kita di sini ya saya kasih info sedikit bocoran ya. Jadi udah KIP itu nggak semuanya ya, nggak semua kampus dapat ya. Nah, terus bayangin kuliah free. Iya, Kuliah benar. free nih. Nah, selesai kuliah D3 langsung kerja, Mel. Enak. Gimana coba enaknya kan? Kurang apa? Nah, kan Meli ngerasain sendiri kan? Iya, benar. Nah, jadi kalau bedanya, nah ini saya juga akan sampaikan. Bedanya dengan S1 dengan D3. Ya, kalau S1 itu banyak teorinya. Jadi kan masih harus kuliah lanjutan lagi kan, profesi baru siap kerja. Nah, kalau D3 itu memang kita siapkan mahasiswa itu supaya siap bekerja setelah kuliah. Ya, Meli ngerasain sendiri kan? Ngerasain Jadi banget. praktikum itu full dari semester 1 bahkan sampai semester 6 Benar, Bu. menuju ibaratnya tugas KTI, akhir ya, ya, benar-benar. tugas akhir kan. Nah, itu kan kerasa banget tuh sepanjang kita kuliah itu Praktikum aja. semua. Nah, Benar. jadi harapannya siap kerja gitu. Nah, siap kerja dan dapat beasiswa, Mel. Bayangin ya, dari semester 1 sampai semester 6 itu free, biaya nggak dipungut biaya sama sekali. Terus keluar dari kampus bilang kerja tuh. Langsung kerja. Bahkan sebelum lulus kan sudah ditawarin. Iya, benar. Ditawarin kan? Banyak banget. Kalau di kampus kami itu banyak banget dia kerja sama-sama, biasanya kayak Kimia Farma, kayak rumah sakit gitu, Bu ya. Iya. Jadi tuh kadang dari kayak enaknya kita kuliah di Stiksam ini, kadang tuh alumni yang sudah kerja di Kimia Farma, kalau nggak di rumah sakit itu kadang mereka ngasih kita lowongan. Jadi kita nih mau lulus kayak udahlah nggak usah bingung, orang sudah ada lamarannya kan, kayak gitu. Enak banget, Bu. Ya, jadi beberapa memang ya ketika PKL nah itu udah ditawarin nanti kalau misalnya lulus langsung ke sini aja ya Iya, kirim benar. lamaran, atau bahkan sebelum lulus sudah ada yang proses rekrutmen kayak kemarin itu ada beberapa perusahaan farmasi ya yang melakukan rekrutmen di kampus ya. Jadi kita yang ditengin, kita yang dari perusahaan tuh datang ke kampus minta apa sih? Itu minta pekerjaannya mereka dari kita. Dan Meli tahu sendiri ya alumni kita tuh udah tersebar di semua fasilitas kesehatan di Samarinda dan Kalimantan Timur, bahkan Kaltara ya. Bayangin tuh, Mel. Masya Allah. Jadi D3 farmasi itu sebenarnya masih peluang yang sangat bagus sekali gitu untuk di dunia kerja gitu ya. Oke, ini Meli selain kuliah apa nih kesibukannya nih? Kan dari D3 ke S1 nih ya, nih kan Iya, alih benar. jenjang nih. Nah ini apa kegiatannya selain berkuliah? Kalau saya sih nggak ada sih, Bu, mau nyambung ke kerja, cuman takut nggak bisa bagi waktunya aja. Karena kadang tuh dosen juga nggak nentu kasih jamnya kan, kadang bisa pagi, jadi bisa juga malam. Jadi untuk saat ini kegiatan saya cuman fokus ke kuliah dan juga tugas yang dikasih sama dosen gitu aja sih. Oke, ya tetap ya kita juga kampus Stiksam ini juga walaupun pandemi begini ya itu nggak khawatir kuliah online. Ya kan, semua serba online dan kita punya fasilitas yang bagus banget. Itu kan namanya e-kampus. Iya. Jadi semua bisa diakses di situ, mulai dari materi, tugas langsung dimasukin ke situ, terus pertemuan-pertemuan kuliahnya, begitu ya, absennya banyak juga. banget. Jadi nggak rempong. Jadi dengan tinggal satu aplikasi aja kita udah bisa akses ke situ untuk segala macam kegiatan perkuliahan, bahkan ujian juga via e-kampus ya. Kadang kita pakai Classroom juga. Biasanya dosen tuh kan bisa pakai Classroom karena pakai Google Drive. Jadi tergantung dosennya juga mau pakai yang. Ya, tapi yang jelas tidak ada batasan ya. Jadi tidak menghalangi, pandemi ini tidak menghalangi kita dalam melakukan kegiatan perkuliahan. Benar banget, Ibu. Nah, walaupun nanti misalnya ada praktikum pun kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, ibaratnya di sini pun kita lakukan ada satgasnya ya. Jadi satgasnya di sini juga akan melakukan tugasnya ya untuk ibaratnya berkumpul mahasiswa itu aman
walaupun dia ada di kampus gitu. Ya, oke. Oke, selanjutnya tuh gini Bu, boleh jelaskan nggak sih Bu sedikit tentang farmasi biar mereka tuh nggak bingung abis di kuliah farmasi tuh bakal kerjanya jadi apa? Oke, kalau farmasi itu sebenarnya ilmunya sekarang ya ini masih termasuk yang luas. Ya, karena tidak ada spesifikasinya, misalnya harus farmasi komunitas kah, harus farmasi industri, ya kan? Ini kan masih di D3 ini dan S1 kita di sini masih yang farmasi umum begitu ya. Nah, kalau farmasi itu kita belajar ya fisika, kimia, terus kita belajar obat-obatan yang berkaitan dengan obat begitu ya. Ya Meli sudah ngerasain sendiri ya kayak farmakologi ya kan, khasiat-khasiat dari suatu obat. Nah itu kan banyak banget yang nggak bisa dihafal ya. Jadi learning by doing. Jadi ya harus begitu. Nah terus apa aja sih yang dipelajari? Meracik obat, menyerahkan obat ke pasien. Terus apa batasan-batasan obat yang kita harus tahu? Bagaimana penggunaannya gitu ya supaya tidak berbahaya. Obat itu kan dikatakan berkhasiat atau tidak berkhasiat itu kan tergantung dari kadarnya. Benar. Obat itu bisa menjadi racun juga di tubuh kita kalau dosisnya itu tidak tepat. Ya sebenarnya kita tahu banget nih di masyarakat awam tuh banyak yang bilang jangan minum obat. Jangan takut minum obat. Nggak mau minum obat karena takut apa ginjal bocor apa segala macam kan banyak banget kan yang gitu. Padahal kita kuliah farmasi di sini ya kita mau tahu gitu ya. Gimana obat itu bisa berkhasiat di tubuh gitu ya. Kemudian gini, ada keuntungannya kita kuliah di farmasi. Satu, ya kan, kita bisa tahu obat-obatan. Yang kedua, kita bisa mengedukasi sekitar kita, keluarga kita, ya kan, tentang obat itu sendiri. Jadi kita punya ilmu, ya begitu ya, untuk mengedukasi minimal keluarga kita. Nah itu kelebihan farmasi ya. Kita tahu tentang obat-obatan, gimana meraciknya begitu, tapi juga bisa kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Banyak banget keuntungannya kuliah di farmasi. Belum terjawab Mel. Nah yang tadi mau jadi apa kerjanya? Nah itu banyak banget. Jadi jangan khawatir ya. Mau di fasilitas kesehatan bisa, apotek ya. Nah terus di puskesmas, rumah sakit tuh nggak usah ditanya, banyak banget alumni kita di sana. Kemudian mau menjadi analis begitu ya, di Badan POM bisa begitu ya. Mau jadi PNS juga bisa, banyak banget ya. Ibaratnya kita ini mau kerja di mana aja bisa, di laboratorium bisa begitu ya, di pelayanan bisa, terus di distributor juga bisa sebagai administrasi lah, bisa juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah gitu ya. Jadi bisa siap, kita di sini disiapkan untuk kerja, terutama yang untuk D3 farmasi ya. Itu gitu. Peluangnya banyak banget. Dan kita merasakan sendiri ya, untuk lamaran-lamaran pekerjaan itu udah banyak banget yang diminta D3 farmasi atau tenaga teknis kefarmasian gitu ya. Oke, keuntungannya banyak lah gitu. Apa lagi ya? Oke nih Meli, coba saya tanya di sini, merasakan manfaatnya sebagai alumni gimana? Rasanya itu selama kuliah di Stiksam ya, ada nggak manfaatnya? Manfaatnya banyak banget sih Bu. Banyak banget. Apa tuh? Jadi misalnya kayak keluarga sakit tuh apa-apa nanyanya ke saya, apa sih Mel obat yang cocok buat ini, kadang kayak gitu. Terus banyak juga, saya juga dapat sih Bu, kayak lamaran kerja masuk, cuman banyak banget yang Meli tolak. Banyak ya, saking banyaknya sampai pusing ya. Benar-benar. Soalnya bingung juga kadang sampai maaf ya kok, soalnya susah banget buat ngatur jadwalnya. Ngatur jadwalnya. Jadi ya udah fokus aja dulu buat kuliahnya, nanti aja lah kalau udah lulus kah, apa mau lanjut lagi, masih bingung juga sih Bu. Oke ya, karena saking banyaknya dan kita harus memilih ya, hidup kan pilihan ya. Benar. Nah jadi menjadi alumni D3 farmasi yang menyandang status tenaga teknis kefarmasian ya. Nah itu kita sangat dibutuhkan ya, sampai-sampai kebingungan memilih ya, tapi memilihnya benar karena ini sudah sambil berkuliah. Walaupun sebenarnya bisa sih sambil kerja Mel, cuman kita atur waktunya aja lagi. Tugasnya susah. Pun kan juga ada ya, tugas dari kampus. Benar. Gitu. Tapi ini bukan berarti kita nggak ada kerjaan, tapi juga kita membagi waktu untuk berkuliah ya. Oke, sedikit informasi ya Mel ya untuk
misalnya teman-teman Meli yang mau daftar itu nanti bisa ya kunjungin aja, kita jalan-jalan ke Website. media sosialnya juga ada untuk fanpage-nya di Facebook, ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda ya. Untuk Instagramnya @stiksam.official. Nah itu nanti dicantumkan di sini, jadi kalian bisa klik sendiri dan kalian kepoin deh langsung ke IG-nya, kalau nggak ke YouTube-nya aja, ke Stiksam Official. ya. Jadi di situ udah banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang diposting oleh Humas ya. Di situ kita bisa ngeliat tuh apa aja sih yang ada di kampus sekarang. Nah sekarang sih memang ada kegiatan adalah penerimaan mahasiswa baru. Udah banyak ya mahasiswa yang daftar ulang begitu ya, udah calon mahasiswa baru ya. Ini pun masih sedang berjalan gitu Mel ya. Nanti Meli ini banyak ketemu lagi nih adik-adik tingkatnya ya. Oke, nah kemudian semuanya serba online. Jadi penerimaan mahasiswa baru kita terima online, terus nanti bisa akses ke link ya, bisa juga scan barcode, nanti akan di brosurnya juga ada begitu ya. Nah kemudian bisa nanti mau tanya-tanya boleh, itu ada kontak personnya begitu ya. Tapi kita di sini ya, kita pengen kasih tahu bahwa kalau kuliah farmasi itu banyak banget keuntungan yang bisa didapat ya. Buat adik-adik semua yang mau memilih kampus, jangan ragu karena kampus Stiksam ya akreditasinya kan sudah B ya, BAN PT maupun LAM PTKes. Jadi kampus institusi perguruan tinggi yang memiliki predikat akreditasinya B, nah itu cuman kita di Kalimantan Timur ya. Jadi buat kalian gak usah khawatir banget buat masuk sini, udah banyak banget tuh gambaran buat kalian. Jadi gak usah ragu deh, langsung aja masuk dan daftar di kampus kami, dijamin seru. Seru ya, ngerasain ya. Serunya ya, up and down-nya ya kuliah di kita ya. Oke, kan saya juga alumni nih, merasakan ya. Dan saya jamin ya, alumni kita itu nggak ada yang nganggur Mel. Bener ya Bu, kan? gak Teman ada. Meli satu angkatan ada nggak? Itu kan tahun 2017 ya, ya. Baru lulus 2020 kemarin. Bayangin yang dari angkatan 2001 itu nggak ada yang nganggur Mel, semuanya kerja. Itu kan D3 ya. Bener Bu. Ya, D3 itu nggak ada yang nganggur, semuanya bekerja kecuali ibu rumah tangga ya kan, itu kan pilihan lagi-lagi. Tapi sampai saat ini tuh nggak ada alumni kita satupun yang nganggur. Semuanya sudah, mungkin kalau nolak-nolak oke ya, kayak Meli itu kan nolak, tapi sebenarnya untuk peluang kerja kan banyak banget kan, sampai sekarang pun masih ada tuh yang dicari ya kan, masih banyak tuh yang share lowongan kerja dicari, tenaga teknis kefarmasian begitu ya. Nah itu pertanda bahwa ya Stiksam begitu ya, itu masih dipercayakan untuk kita menerima misalnya gitu ya, alumni dari kita gitu Mel. Seru ya. Kalau ngobrolin itu kayak nggak bisa habis gitu. Nggak ada habisnya Bu. Soalnya gini, teman saya sendiri satu bubuhan, Samarinda banget. Itu kayak udah kerja semua dan itu nggak ada Bu satupun yang nganggur. Nggak ada waktu buat ini ya, nggak ada waktu jadi buat kayak, kongko ya. Kayak mau meet up tuh, guys kita meet up, sorry ya gue kerja. Ada sombong dikit ya, nanti rebutan tuh kalau udah giliran ketemu tuh ntar rebutan siapa yang bayarin. Dan jelas yang kerja sih ya yang bayarin. Kalau yang jelas kita Meli nggak pernah dapat kebagian minta bayarin karena tahu anak mahasiswa nih. Iya benar. Oke ya, jadi Meli sendiri pun ngerasain ya gitu, untuk menjadi di kita itu banyak banget ya keuntungannya. D3 farmasi ya, itu udah ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Benar. Ya, 6 semester. Nah itu dalam waktu 6 semester itu udah kita siapkan di sini, kita gembleng di sini supaya bisa siap kerja setelah lulus ya kan. Meli sebenarnya siap kerja nih, cuman memilih untuk fokus dulu kuliah. Mantap. Habis ini kita pun rencananya mau buka profesi apoteker dan satu lagi program studi kesehatan yang lain. Apa Bu? Kalau boleh kasih sedikit bocoran? Kasih bocoran nggak ya? Kalau ini kalau saya kasih tahu berarti bukan bocoran lagi dong. Iya benar sih. Nanti memang udah kita pengumuman ya. Insya Allah sih nanti ada program studi gizi. Insya Allah. Gizi jarang ada loh di Samarinda gizi Bu. Nah itu dia. Jadi
Ya untuk sekarang kita cobalah gitu ya. D3 Farmasi. Nah, ini masih bagus banget dan ini yang program yang tadi saya bilang ya, beasiswa yang free ya tadi ya, yang free biaya kuliah di sini. Pakai kartu KIP Bu ya. Syaratnya ada kartu KIP ya, terus nanti ada seleksi dari kita ya, berprestasi maupun yang kurang mampu. Silahkan mendaftar karena kuotanya pun terbatas, tapi kita alhamdulillah termasuk dari kampus yang menerima lumayan banyak untuk beasiswa KIP. Silahkan bergabung, kuliah free dan setelah lulus juga kerja lah, siap kerja banget. Lowongan ngantri dari Lempake sampai ke Forpo. Jangan ngomongin Lempake dong, gak enak dong. Itu wilayah jajahan saya itu, Mel. Dari Palaran deh Bu, dari saya kan. Palaran. Oke. Terus apa lagi nih, Mel? Kira-kira gini Bu, ini kan lagi pandemi nih Bu. Jadi menurut Ibu sendiri nih, buat mahasiswa kayak kita nih yang lagi online, kasih semangat dong Bu, biar kita tuh biar semangat gitu kuliah online-nya. Kadang kan ada aja gitu agak kayak males online, kapan sih kita tatap mukanya, namanya juga pandemi kan susah banget gitu untuk diprediksi kapan sih selesainya COVID nih. Jadi kasihlah Bu sedikit kami semangat buat kita tambah semangat aja yang mahasiswanya ini. Oke, kalau untuk semangat ya, yang pertama itu siapkan stamina. Ya, stamina karena kuliah online kan duduk terus tuh. Nah, jadi perlu banyak minum air putih, terus vitamin kalau perlu ya. Kalau tidak ada asupan yang dirasa kayaknya kurang cukup nih, masih lemes nih, padahal udah makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu boleh ditambah multivitamin. Terus ya, kita harus berusaha fokus dan berpikir positif. Bener, gitu Mel, karena dimanapun berkuliah selama pandemi itu adalah suatu tantangan yang lebih tinggi lagi daripada kuliah yang offline gitu. Apalagi Ibu sebagai dosen kan juga pasti schedule-nya kan banyak banget. Iya, justru belajar ini kesini justru lebih capek sih bener-bener dosen sih daripada mahasiswanya, karena kan dosen banyak banget nerangkan di layar, terus kita cuma sekedar kayak memperhatikan dan tanya habis itu. Jadi untuk dosen sendiri seperti apa Bu sekarang selama pandemi? Ya kita banyak pekerjaannya yang untuk mahasiswa, tapi tetap fokus begitu ya, fokus untuk perkuliahan. Nah kemudian Mel, gini, ada nggak sih, ini Meli ya sebagai mahasiswa nih, nah ada nggak sih kata-kata yang bisa diungkapkan untuk calon-calon yang kira-kira yang berminat di Stiksam? Kata-katanya tuh gini, jangan pernah ragu kalian masuk jurusan farmasi, karena saya sendiri pertama kali nggak ada kepikiran banget Bu buat masuk di farmasi, tapi setelah dicoba enak juga, ternyata banyak banget pengalaman yang saya dapat Bu. Dan itu ya dari yang Ibu jelaskan tadi sih, dari obat tuh kita tahu fungsi obat itu apa, mana buat efek sampingnya juga kita tahu, terus ini obat buat apa, jadi itu kita bisa ngerti banget. Jadi buat kalian jangan pernah ragu untuk masuk di jurusan farmasi, karena di jurusan farmasi tuh asik, dijamin asik banget. Mendingan kalian langsung aja deh masuk ke Stiksam. Nah gitu ya, nanti juga kita akan tadi ya Meli sampaikan ya, ada ke media sosial kita begitu ya, akan ditampilkan juga ya Mel ya. Oke Meli, ada nggak pesan dan kesan nih untuk Stiksam? Pesannya buat Stiksam tuh nggak ada sih Bu, kayaknya udah makin maju aja Bu tanpa dikasih pesan. Jadi sekarang aja gedung sudah baru di samping, Meli datang lah kok ada bangunan baru kan, gitu bingung tuh. Kayaknya makin sukses aja, semoga makin sukses itu aja Bu, doanya ya. Makin jaya terus lah pokoknya. Amin ya. Jadi sebagai alumni pun Meli bangga ya, pernah kuliah di Stiksam begitu. Jadi dan kuliah lagi di Stiksam. Kuliah terus ya. Iya, mungkin kalau ada profesi apoteker masuk lagi kita di sini. Karena dosennya itu asik juga, bukan cuma mahasiswanya, dosennya pun asik, staff-staffnya juga asik. Jadi kita bisa ya saling curhat juga bisa, tanya materi satu sama lain juga bisa. Saling bersinergi ya, semuanya itu saling menguntungkan lah ya, lingkungannya pun enak kan buat belajar. Oke.
Ya, jangan lupa begitu ya untuk selalu nge-share nih Meli kalau ada info-info terbaru, nanti kita sama-sama saling men-share ya. Iya, Bu. Misalnya ada info, oh ini ada kegiatan apa di kampus, nanti bantu share ya Kita Mel. Oke, Bu. Iya. Biar followersnya pada ikutan Iya, nonton. begitu ya, supaya nanti semakin banyak yang bergabung dengan kita juga ya. Jadi kalau nge-share apa namanya, di-share lagi, re-share ibaratnya gitu ya, repost begitu kan. Jadi nanti banyak yang tertarik nih, kok kegiatan aktif ya gitu ya. Ternyata kampusnya nih kecil-kecil tapi aktif banget. Ini kayak gini, lagi ada acara podcast. Kemarin juga ada Bu Reksi sama Bu Haya, Bu ya. Nah, itu kemarin dosen-dosennya yang apa namanya, podcast gitu ya. Hari nanti, ini mahasiswa dengan dosennya. Oke, nanti next ada lagi gitu. Ada Terus lagi, Bu? iya dong. Wow. Iyalah. Kita di sini juga nanti akan jadi kegiatan rutin untuk podcast dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Aktif lah. Mungkin mini vlog, Bu, kegiatan dosen. Oh, nanti itu ya. Next kita akan kerjakan juga ya di tengah yang padat-padat seperti ini ya. Ya, oke. Mungkin ada lagi Meli? Cukup kali, Bu ya. Sudah apa ya, banyak banget sih. Kalau kita ceritakan tentang stick sama tuh kayaknya nggak ada habisnya. Mungkin 2 jam lebih ya, seharian pun ya sambil curhat gitu. Sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Oke, nanti mungkin bagi yang mau gabung dengan kita ya seperti inilah ya, dosen dan mahasiswa masih tetap bisa deket ya, walaupun kita ini ada jarak nih karena lagi pandemi. Biasanya ya enggak gitu juga kali Mel ya. Ya ini beginilah ya suasana di kampus ya. Bagi kalian yang mau gabung sama kita, silahkan nanti hubungi kunjungi aja media sosialnya. Terus juga bisa jalan-jalan ke kampus untuk mau tahu apa aja info-infonya. Langsung datang ke kampus, Bu ya, minta brosurnya dari kampus bisa juga, Bu. Oke, iya bisa banget di sini ya, bisa ya, semua kita bisa fasilitasi di sini. Ada kesekretariatan di bawah juga bisa langsung memberikan informasi. Pokoknya tapi intinya serba online dulu gitu ya, daftarnya online, nanti klik linknya yang ada nanti dikasih begitu ya. Oke. Kalau gitu sekian aja Bu ya, kita tutup podcast hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Stiksam Official, share dan juga follow IG-nya. Jadi pokoknya ikutin terus deh media-media sosialnya Stiksam. Dijamin kalian bakal dapat info banyak banget di situ. Jadi pokoknya ikutin terus ya. Oke ya, pokoknya kita jangan ragu gabung dengan kami. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Iya, yang sudah nonton. Semoga viewersnya 1 juta Bu. Amin ya, sehat-sehat ya semuanya, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya.